Oke. Halo, selamat pagi Mbak Vera. Pagi. Oke, Mbak. Halo, saya Vera Ita Biliana Hadiwijoyo, psikolog anak dan remaja. Oke, Mbak Vera, ini untuk topik wawancara kali ini adalah tentang adopsi anak. Ya. Nah, sebelum itu saya mau nanya dulu nih ke Mbak Vera tentang pro dan kontra dalam mengadopsi anak itu apa saja sih? Oke, setiap hal selalu ada pro dan kontranya ya. Begitu juga adopsi, apalagi adopsi gitu. Jadi kalau pro-nya tentu saja orang berpikiran bahwa oh ya nggak ada salahnya kalau misalnya satu pasangan gitu ya, satu keluarga tidak punya anak atau ingin menambah anak lagi tapi tidak memungkinkan, terus mereka mengadopsi, itu nggak ada salahnya gitu ya. Terus juga pro-nya yang lain adalah kita juga membantu mungkin anak-anak yang memang membutuhkan keluarga gitu ya, dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk mereka. Nah, kontranya di satu sisi di Indonesia khususnya ini hal-hal seperti ini kan masih dianggap sebagai sesuatu yang harus ditutup-tutupi gitu. Jadi misalnya kalau ada satu keluarga atau pasangan yang mengadopsi anak, itu mereka diam-diam gitu ya. Terus semua tetangga atau keluarga besar diharapkan untuk tidak memberitahukan si anak bahwa dia anak adopsi. Jadi adopsi itu masih satu istilah atau fenomena yang ditakutkan akan menyakiti si anak gitu ya. Jadi kan banyak istilahnya yang misalnya anak angkat lah, anak pungut. Nah itu aja kan udah konotasinya udah negatif gitu di situ. Nah terus juga kontranya juga untuk kaitannya dengan adopsi anak, banyak orang yang mengkhawatirkan misalnya kita nggak tahu nih asal usul anak ini seperti apa gitu ya, orang tuanya siapa dan sebagainya. Jadi asal usulnya mungkin tidak terlalu jelas gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi orang jadinya kontra terhadap adopsi. Oke, jadi mengenai adopsi anak sendiri itu masih jadi stigma ya di masyarakat Indonesia ya? Iya, sampai saat ini walaupun sudah ada progres ya, ada kemajuan bahwa menyadari bahwa ini adalah suatu proses yang indah sebetulnya, suatu yang mulia gitu ya. Toh buat apa juga ditutup-tutupi, buat apa juga malu melakukannya gitu. Sudah ada progres ke sana tapi memangnya belum luas dan belum banyak. Oke, nah kalau menurut Mbak Vera sendiri, sebenarnya apa saja sih yang harus dipertimbangkan calon orang tua adopsi sebelum mengadopsi anak? Hal yang pertama harus dipertimbangkan ada alasannya. Kenapa saya mau mengadopsi anak? Gitu. Nah, alasan ini harus dipertimbangkan masak-masak, matang-matang gitu ya. Karena ini akan menentukan perlakuan kita kepada anak ini ke depannya. Gitu ya. Hindari alasan, kalau menurut saya hindari alasan yang cenderung egois gitu ya. Egois itu dalam arti saya misalnya saya mau mengadopsi anak untuk memancing supaya punya anak sendiri. Nah, itu ya. Terus ada juga alasannya supaya nanti kalau saya tua ada yang merawat saya gitu. Supaya ada anak lah kan, jadi keluarganya lengkap, ada bapak ibu dan ada anak. Nah, alasan-alasan seperti itu cenderung menempatkan si anak adopsi ini sebagai objek pelengkap gitu ya. Jadi dia cuma pelengkap aja gitu ya, bukan sesuatu menjadi hal yang utama yang perlu diperhatikan. Punya alasan seperti itu sebetulnya ya manusiawi ya. Jadi boleh-boleh aja atau sah-sah aja kalau itu memang muncul. Tapi perlu dipertimbangkan bahwa ketika kita mengadopsi anak, si anak ini juga punya keinginan sendiri, punya masa depan sendiri, ya, punya kepentingan sendiri, dan kita orang tua yang mengadopsi juga punya tanggung jawab dan komitmen untuk memperhatikan hal itu semua gitu. Jadi anak ini tidak hanya sebagai pelengkap untuk kebahagiaan kita, tapi juga sama-sama nih saling mengisi gitu. Kita bertanggung jawab untuk masa depannya dia, mengembangkan apa yang dia butuhkan, memenuhi apa yang dia butuhkan sebagai anak gitu ya, sebagai individu anak itu sendiri. Oke, nah kita mau ngomongin tentang perkembangan psikologis anak yang diadopsi ini nih. Nah, kalau menurut Mbak Vera, bagaimana sih pengaruh proses adopsi terhadap perkembangan psikologis si anak itu? Oke, prosesnya ya, tahapan-tahapannya. Iya, tahapannya. Ya. Nah, tahapan-tahapannya gini, proses adopsi di Indonesia tuh masih ada yang
memang legal ya, maksudnya tahapan-tahapan prosedurnya memang dijalani dan ada yayasannya gitu ya, ada lembaga-lembaga formal yang memang terlibat. Nah kalau yang hal seperti itu tentu sudah diperhatikan tuh tahapan-tahapannya, di mana ada proses kenalan dengan calon orang tua, beradaptasi dulu yang dilakukan sesmooth mungkin, jadi si anak bisa dengan mudah beralih dari misalnya dia tinggal di yayasan atau di panti tadinya, lalu beralih ke rumah orang tua adopsinya gitu ya. Itu hal-hal itu yang saya tahu dari pengalaman beberapa klien dan teman, itu juga itu sangat diperhatikan sehingga bisa terjagalah secara psikologis si anak ini dalam proses adaptasi tadi. Nah, yang di sisi lain tidak bisa dielakkan bahwa juga ada proses adopsi yang memang tidak melalui tahapan tersebut gitu ya. Jadi misalnya katakanlah yang saya tahu, jadi misalnya si calon orang tua langsung datang ke rumah sakit, begitu anak ini dilahirkan langsung dibawa pulang gitu ya. Nah ini biasanya yang hal seperti ini ya, itu yang banyak hal yang ditutup-tutupi seperti itu. Nah untuk yang seperti itu ya bisa saja tidak masalah secara psikologis anaknya, karena perlakuan pada anak ini ke depannya itu yang menentukan gitu ya. Cuma resikonya ya apalagi terhadap ibu kandungnya yang memang baru melahirkan, itu juga mungkin ada efek psikologisnya, kesiapannya di mana si ibu ini ketika langsung melepas anak yang baru dilahirkan. Nah hal-hal itu menjadi poin-poin apa yang diperhatikan ya dari sisi psikologis. Oke, nah ini kalau menurut Mbak Vera sendiri sebenarnya ada nggak sih kayak tanda-tanda anak adopsi itu kayak apa ya, mungkin ngalamin ada perasaan kayak penasaran identitasnya tuh seperti apa, asal-usulnya seperti apa, itu kelihatan nggak sih tanda-tandanya kayak apa aja? Tanda-tandanya gini, terlepas anak ini adopsi atau enggak ya, di usia tertentu anak akan mempertanyakan dirinya gitu ya. Aku tuh asalnya dari mana, aku mirip siapa. Nah itu biasanya di usia 3 tahunan gitu ya, dimana anak mulai membentuk konsep aku. Oh aku tuh rambutnya mirip ayah, oh aku mataku mirip ibu gitu ya. Nah anak mulai mencocok-cocokkan gitu ya. Dia mulai berkaca, aku mirip siapa, aku kulitku hitam atau putih seperti itu. Nah itu mulai mempertanyakan itu. Nah kalau kasus-kasus yang pernah saya tangani ya, ada anak yang memang bertanya langsung, kenapa kok aku beda gitu ya, misalnya kok aku beda sama adik. Terus juga ada misalnya kok aku rambutku tidak seperti ayah ibu, beda gitu ya, mataku kok tidak seperti ayah ibu gitu. Kebetulan mungkin rasnya berbeda waktu itu yang pernah saya tangani, saya temui juga. Nah itu tanda-tandanya anak bisa bertanya langsung, tapi ada juga yang tidak keluar tanda-tandanya secara jelas, maksudnya secara frontal anak bertanya, tapi munculnya dalam bentuk perilaku gitu ya. Misalnya anak ini jadi lebih emosional gitu ya, cemas gitu, terus kurang percaya diri juga karena sense of rootedness-nya perasaan bahwa dia memang benar-benar mengakar di keluarga itu agak kurang nih gitu ya, agak kurang mantap gitu, sehingga itu mempengaruhi dia bagaimana dia berlaku di lingkungan sosial.